wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semua, perkenalkan nama saya Husnaini Jana Fazira. Di kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal lahir di Sialkot, Punjab, India pada tanggal 9 November 1887 Masehi dan meninggal di Lahore, Pakistan pada tanggal 21 April 1938 Masehi. Muhammad Iqbal berasal dari keluarga kasta Brahmana Kashmir yang telah masuk Islam sekitar 3 abad sebelumnya. Ayah Muhammad Iqbal bernama Nur Muhammad, yang merupakan seorang muslim yang soleh dan pengamal tasawuf yang telah mendorong Iqbal untuk menghafal Al-Quran secara teratur. Ibunda Iqbal bernama Imam Bibi juga dikenal sebagai seorang yang sangat religius. Pada tahun 1892, Iqbal dinikahkan orang tuanya dengan Karim Bibi, putri seorang dokter Gujarat yang kaya. Dari Bibi, Iqbal dikaruniai 3 orang anak. Yang pertama, Miraj Begum yang wafat di usia muda. Yang kedua, Aftab Iqbal yang mengikuti jejak Iqbal belajar filsafat, dan salah satunya lagi meninggal saat dilahirkan. Muhammad Iqbal merupakan seorang muslim pertama di anak benua India yang sempat mendalami pemikiran barat modern dan mempunyai latar belakang pendidikan yang bercorak tradisional Islam. Kedua hal ini muncul dari karya utamanya di tahun 1930 Masehi yang berjudul The Reconstruction of Religious Thought in Islam, atau pembangunan kembali pemikiran keagamaan dalam Islam. Melalui penggunaan istilah reconstruction, ia mengungkapkan kembali pemikiran keagamaan Islam dalam bahasa modern untuk dikonsumsi generasi baru muslim yang telah berkenalan dengan perkembangan mutakhir ilmu pengetahuan dan filsafat barat pada abad ke-20. Muhammad Iqbal menyelesaikan pendidikan dasar dan menengahnya di Sialkot. Ia belajar di Scottish Mission School, Sialkot, di bawah bimbingan Mr. Hasan, seorang guru yang ahli sastra Arab dan Persia. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah dengan prestasi yang mengagumkan, Muhammad Iqbal mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikannya di Government College di Lahore. Di sini ia lulus dan mendapat gelar Master of Arts. Di kota Lahore, ia berkenal dengan Thomas Arnold, seorang orientalis yang memotivasi Muhammad Iqbal untuk meneruskan belajar ke Eropa. Setelah selesai menempuh pendidikan di Lahore, Muhammad Iqbal pun diangkat menjadi staf dosen di Government College. Adapun pemikiran-pemikiran yang pernah disampaikan oleh Muhammad Iqbal yang akan saya bahas di video ini. Pada bidang agama ada 3 pemikiran. Yang pertama, ajaran Islam bersifat dinamis, tidak statis. Dalam Islam ada ungkapan al-Islam soleh likulli zaman wa makan, yang artinya Islam itu fleksibel dalam situasi dan kondisi apapun. Pemikiran kedua, Barat maju karena pemikirannya selalu dinamis, tidak pernah berhenti. Barat sangat cinta ilmu pengetahuan dan senantiasa berijtihad atau mengadakan penelitian. Pemikiran ketiga, umat Islam harus menciptakan ide-ide baru dalam dunia baru. Tidak boleh pasrah pada keadaan dan tidak boleh berlama-lama tidur. Umat Islam harus bangkit dari tidurnya. Selanjutnya pada bidang politik, ada 4 pemikiran. Yang pertama, umat Islam harus hidup dalam satu ikatan yang disebut ummatan wahidah. Yang kedua, Iqbal menolak nasionalisme barat yang membuat umat Islam terpecah-pecah menjadi negara-negara kecil. Yang ketiga, Iqbal menolak kapitalisme dan imperialisme barat yang menyengsarakan bangsa-bangsa. Sebaliknya, Iqbal lebih tertarik sosialisme yang berkembang di barat, sebab sosialisme identik dengan sebagian ajaran Islam. Yang keempat, nasionalisme yang berkembang di India yang terdiri atas 2 kekuatan, yaitu Islam dan Hindu. Ia setuju, tetapi sulit untuk diwujudkan. Oleh karena itu, ia berpendapat umat Islam di India harus memilih tetap hidup di India sebagai kaum minoritas atau memisahkan diri dari India dengan memiliki negara dan kekuasaan sendiri.